Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Wahamasyah atau Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan pagi ini. Mari kita baca bersama di kitab suci kita, yaitu di 1 Timotius pasal yang ke-6, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia. Jelaslah bahwa kita pun tidak berkuasa untuk membawa sesuatu keluar. Paulus mengungkapkan bahwa kita ini tidak membawa apapun ke dalam dunia, Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini dilahirkan, kita ini telanjang. Tidak ada seorang bayi pun di dunia ini, Bapak Ibu, ketika lahir dia menggenggam sekantung batu permata, atau menggenggam emas, atau menggenggam perak, atau dia membawa rekening tabungan, bawa sertifikat tanah yang sangat luas, yang banyak begitu. Tidak ada tentunya Bapak Saudara ya. Tidak ada juga seorang bayi yang dilahirkan dia sudah mengenakan pakaian yang mewah, pakaian yang mahal, pakaian yang indah. Lalu dia mengenakan perhiasan yang mahal, sudah pakai gelang, sudah pakai kalung, sudah pakai anting-anting di telinganya. Sangat tidak mungkin itu, saudara. Ketika seseorang datang ke dalam dunia, dia tidak membawa apapun juga. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang meninggalkan dunia ini, ia tidak akan membawa sesuatu keluar dari dunia ini juga. Ia tidak akan membawa ke dalam dunia yang kekal nanti apa-apa yang dia peroleh, apa-apa yang dia sudah kumpulkan dari dunia ini. Memang benar sekali Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang tertentu, terutama orang-orang yang kaya raya, ketika dia meninggal, ketika dia dikuburkan, maka dikuburkan juga bersama dengan perhiasan-perhiasan yang mahal. Dia dipakaikan berbagai perhiasan emas yang sangat banyak. Pernah saya lihat ada foto seseorang yang kaya raya, dia mengenakan kalung emas yang sangat berat, yang sangat banyak di petinya, di pemakamannya, Bapak Ibu Saudara. Ada juga Bapak Ibu Saudara orang yang membawa perhiasan emas yang sangat banyak, pakaian yang mahal, yang mewah, juga dia disediakan atau dimasukkan ke dalam peti yang sangat-sangat mahal. Benda-benda kesayangannya pun juga kadangkala ikut dikuburkan bersama dengan orang yang sudah meninggal tersebut. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tentu kita tahu bahwa apa yang sudah dibawa ke dalam kuburan, harta benda, emas, perak dan lain sebagainya, termasuk benda-benda kesayangan tadi, tidak akan bisa dibawa keluar dari dunia ini oleh orang yang sudah mati itu ke alam yang berikutnya. Kalaupun barang-barang itu tidak ada lagi di kuburan, paling-paling itu karena digali dan dicuri oleh orang. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, di 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8, saudara bisa baca nanti, Paulus menasehati supaya selagi memiliki makanan dan juga pakaian, kita akan dicukupkan dengan hal-hal itu. Tidak salah kalau kita bekerja keras untuk menghasilkan banyak uang, untuk memenuhi kebutuhan kita, bahkan keinginan kita, saudara, saya katakan tidak salah. Tetapi kita tidak boleh menjadikan uang menjadi tujuan hidup kita. Kita tidak boleh menjadikan uang sebagai segala-galanya dalam hidup kita. Walaupun memang tidak bisa kita pungkiri, segala-galanya dalam kehidupan kita ini, kalau kita ingin memperolehnya, kalau kita ingin mendapatkannya, memang membutuhkan uang. Semuanya memang butuh uang, saudara. Mari kita baca di 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10, Bapak Ibu. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Sebab bahkan ketika kami berada bersama kamu, kami telah memerintahkan hal ini kepadamu, bahwa
Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Sebab kami mendengar ada beberapa orang di antara kamu yang hidup sembarangan dengan tidak mengerjakan apapun. Sebaliknya menjadi sibuk tidak menentu. Paulus menasihati jemaat di kota Tesalonika supaya mereka giat bekerja. Tuhan tidak menghendaki orang Kristen menjadi malas yang tidak mau bekerja, Bapak Ibu Saudara. Dengan bekerja, Bapak Ibu, kita bisa menghasilkan uang yang nantinya bukan hanya bisa kita pakai untuk diri kita sendiri, juga untuk keluarga kita, tetapi kita bisa membantu orang yang memerlukan pertolongan kita. Saudara bisa baca di 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga nanti di sana. Dan melalui uang kita yang kita hasilkan dari usaha pekerjaan kita, Bapak Ibu, kita dapat melayani Tuhan dengan kerelaan hati. Saudara bisa baca di 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang artinya adalah dengan uang yang kita hasilkan kita bisa melayani Tuhan dengan kerelaan hati, dengan persembahan, dengan uang yang kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan atau untuk orang-orang yang membutuhkan. Lalu menjadi pertanyaan kita, Bapak Ibu Saudara, apa tujuannya Paulus menyampaikan bahwa kita tidak dapat membawa apapun ke dalam dunia dan kita tidak akan membawa apapun keluar dari dunia ini? Tujuannya bukan supaya jemaat tidak mau bekerja atau tidak usah bekerja, boleh bermalas-malasan. Tujuannya bukan itu, saudara ya. Tujuannya adalah supaya jemaat tidak menjadi orang yang gila kerja, lalu menjadi orang-orang yang cinta akan uang, Bapak Ibu, yang kemudian tujuan hidupnya hanya untuk mencari dan mengumpulkan uang, harta sebanyak-banyaknya. Dia mengabaikan keluarganya, istrinya, pasangan hidupnya, anak-anaknya, sehingga mereka kekurangan perhatian dan kasih sayang. Lalu bahkan yang paling parah adalah mereka lupa akan pentingnya keselamatan jiwa di dalam kehidupan kekal. Yang ada di dalam pikirannya adalah cari uang, dan cari uang. Pagi, siang, sore, malam, cari uang terus, saudara. Mari kita baca ayat selanjutnya di 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Ini sebagai ayat yang terakhir, Bapak Ibu ya. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Sebab akar segala yang jahat adalah cinta uang, yang ketika beberapa orang mendambakannya, mereka telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai kepedihan. Dan kalau saudara membaca di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12, kita akan paham bahwa kita ini adalah manusia ilahi. Kita bukan manusia duniawi ini, kita bukan manusia hartawi. Kita harus menjauhi sifat cinta akan uang yang dapat menimbulkan berbagai kejahatan, berbagai kepedihan. Kita diminta oleh Tuhan melalui Paulus untuk mengejar keadilan, mengejar kesalehan, mengejar kasih, mengejar ketabahan, mengejar kelemah lembutan di dalam kehidupan ini. Kita diminta oleh Tuhan melalui Paulus untuk memperjuangkan perjuangan iman yang baik serta memegang teguh hidup yang kekal. Kita tidak diminta untuk terus memperjuangkan perjuangan mengumpulkan harta. Kita tidak dipanggil oleh Tuhan untuk memegang teguh harta, dunia, uang dan sebagainya tersebut. Yang Tuhan minta adalah kita memegang teguh iman kita di dalam Yesus Hamasyah demi kehidupan kekal kita. Demikianlah apa yang saya sampaikan, Bapak Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Ingat sekali lagi bahwa kita tidak bisa membawa apapun keluar dari dunia ini kepada kehidupan kekal nanti. Karena kita datang pun kita juga telanjang, kita tidak membawa apa-apapun juga. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Yahwi memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.